mengetahui tujuan pembelajarannya ini, teman-teman mengetahui nanti bagaimana alur dalam surveillance terutama pada penyakit tidak menular. Secara umum nanti akan dibahas apa-apa saja bagian screen-nya terpost ya. Halaman keduanya muncul. Ega? Ya, Bu. Halaman keduanya tadi muncul nggak? Kalau di sini terpost. Enggak, Bu. Enggak ya? Saya buka lagi. Nah, ini udah muncul ya. Nah, kita lihat pengertian dari surveillance itu sendiri. Jadi, surveillance ini merupakan kegiatan analisis secara sistematis, terus-menerus, terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan. Di mana ini surveillance ini dapat dilakukan sebagai tindakan penanggulangan yang secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Kemudian slide selanjutnya muncul nggak? Ega? Nggak juga ya? Apa ini? Enggak, Ibu. Surveillance epidemiologi. Nah, ini visi dan misinya mungkin nggak usah nggak usah di slideshow ya. Pertama, visinya manajemen. Nah, kalau manajemen ada bahasa manajemen ini kan artinya mengatur ya, manage ya, mengatur. Jadi visinya ini manajemen kesehatan berbasis fakta yang cepat, tepat, dan akurat. Jadi kalau kita di epidemiologi umumnya, epidemiologi khususnya dan umumnya secara kita sebagai calon SKM, kita ketika mempertimbangkan suatu masalah kesehatan, kita nggak boleh bilang tanpa adanya fakta gitu. Jadi semua apapun misalnya kalian mau bilang nih sekarang ini banyak masyarakat ini kan lagi musim ya yang memiliki gejala yang sama menyerupai demam, batuk pilek dan badan meriang. Nah, itu kemudian kita simpulkan bahwa orang-orang yang punya gejala tersebut menunjukkan dia punya penyakit COVID-19 misalnya. Itu hanya berdasarkan pemikiran kalian. Tapi apakah ada faktanya? Nah, kalau berbicara fakta, kita minta seperti antigennya atau PCR-nya. Artinya, semua masalah kesehatan ketika kita berbicara berbicara masalah, kita harus menunjukkan fakta berbukti data atau berbasis data, evidence based. Nah, ketika kalian sudah berbasis data atau evidence based, nanti baru kita masuk ke langkah-langkah surveillance yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan, sampai ke analisis hingga diseminasi hasilnya. Kemudian misinya yang pertama ini memperkuat sistem surveillance di setiap unit pelaksana program kesehatan. Unit pelaksana ini ya seperti fasilitas pelayanan kesehatan seperti contohnya yang paling dekat sekali sama masyarakat itu puskesmas. Nanti kan puskesmas dibantu dengan kegiatan seperti posyandu atau posbindu atau ke posbindu PTM itu ada. Kemudian nanti ke tingkat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit hingga nanti datanya dikumpulkan di dinas kesehatan. Barulah nanti mahasiswa-mahasiswa ataupun orang-orang yang berkepentingan memiliki keperluan untuk minta data, nanti minta datanya silahkan ke dinas kesehatan terkait gitu. Misalnya kayak kita Dinkes Kota Jambi. Nah, mereka pasti punya sistem pelaporan
seperti laporan mingguan, laporan bulanan, ada juga seperti laporan triwulan, laporan tahunan, atau kalau ada wabah, laporan wabah atau laporan KLB itu nanti yang diminta. Kemudian kedua tujuannya, misinya meningkatkan kemampuan analisis dan rekomendasi epidemiologi yang berkualitas dan bermanfaat. Nah, misalnya gini, kemarin sampai sekarang pun kan masih kayak musim duren, musim manggis, musim duku, musim rambutan. Kenapa saya sebut begitu? Itu paling sering di masyarakat ya. Terjadi apa? Tiba-tiba masyarakat itu banyak yang demam, kemudian sakit tenggorokan, batuk pilek, disertai dengan demam berdarah tinggi. Nah, berbicara tapi PM ya, penularan misalnya DBD gitu kan. Kenapa ya pada saat musim-musim buah itu kok DBD-nya tinggi gitu kan? Kenapa demam berdarahnya tinggi? Kemudian pada saat musim durian kok banyak laporan kasus gula darah masyarakat ini meningkat atau kolesterolnya tinggi. Nah, kalau kita mengamati di masyarakat, oh iya karena pada saat musim durian misalnya orang banyak yang begadang, nunggu di kebun, kemudian akhirnya digigit nyamuk pada malam hari, akhirnya angka atau insiden terjadinya DBD menjadi tinggi di masyarakat. Kemudian sampah dari duku, misalnya kan sampah duku, sampah kulit rambutan atau kulit duren, itu kan membuat genangan air sehingga vektor nyamuk itu bisa membuat genangan air tersebut menjadi sarang nyamuk sehingga angka DBD-nya tinggi. Begitu juga pada penyakit tidak menular, kok pada saat musim buah relate ya dengan tingginya angka kejadian DBD lagi, DM misalnya, gula, kemudian penyakit kolesterolnya tinggi, akhirnya ke jantung. Kenapa ya? Oh iya, karena bisa jadi mereka yang tidak terbiasa, misalnya kayak durian ini kan memang kadar kolesterolnya tinggi, misalnya orang yang tidak terbiasa makan itu terlalu banyak, kemudian gas di lambungnya itu tidak siap untuk menerima makanan tersebut, akhirnya kena ke penyakit lain. Akhirnya kita menerima laporan kasus tersebut. Nah, tugasnya kita yaitu ketika kita ketemu di lapangan, setelah kita mendapatkan basis data yang berbukti evidence based, baru nanti kita analisis apakah iya benar variabel-variabel tadi yang saya sebutkan itu memang sebagai pencetus atau penyebab tingginya suatu penyakit. Nah, makanya nomor 2 ini perlu kemampuan kita bagaimana cara analisis dan rekomendasi. Caranya seperti apa? Ya, itulah gunanya teman-teman yang sudah belajar statistik atau metopen, adanya seperti desain cross-sectional, case control, ataupun secara deskriptif kalian sampaikan. Yang betul lagi itu Mimi kan Mimi di dalam. Iya, sama Mbak dulu. Panggil Mbak gitu, Mbak. Kemudian yang ketiga, menggalang dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan unit surveillance dalam pertukaran serta penyebaran informasi. Jelas ya, karena kita kan ada stakeholder terkait, kerjasama antar lintas sektor, lintas program, itu perlu guna tercapai misi dari setiap elemen. Gitu. Yang keempat, memperkuat SDM di bidang epidemiologi. Bagaimana kemampuan, jadi kalau teman-teman di sini sebagai SKM kan ini belum peminatan kan. Nah, nanti kalian harus dibekali, semua kalian ini tidak hanya peminatan epidemiologi, itu harus bisa olah data, itu kan sebagai soft skill ya. Kemudian kalian bisa berbicara di depan umum, public speaking, kemudian analis data atau penggunaan komputer Excel misalnya yang memang benar-benar kalian itu mumpuni, itu sebagai soft skill atau modal kalian nanti untuk memperkuat atau memperkaya diri kalian sendiri gitu. Tidak hanya kalian dengan modal IPK bawa
bawa ijazah kemana-mana, tidak seperti itu, tetapi kalian punya daya jual. Nah, istilah daya jual di sini apa soft skill yang kalian bisa? Misalnya kemampuan bahasa Inggris tadi, atau bisa program-program komputer seperti setidaknya Excel lah, kemudian masuk ke aplikasi Stata atau ke SPSS atau EVI Info, EVI Data, kemudian kalian bisa public speaking, berani berbicara di depan umum gitu. Itu bagaimana kalian mengasahnya selama di perkuliahan ini gitu ya. Kemudian penyelenggaraan, ada mekanisme kerja tadi. Sudah saya singgung ya, dimulai dari identifikasi kasus, masalah kesehatan, serta informasi terkait lainnya. Contohnya tadi, kayak tadi contohnya pada saat musim-musim duren, saya contohkan, atau di situasi-situasi tertentu yang terlihat atau dapat kalian informasinya dari masyarakat, itu perlu diidentifikasi. Kalian kumpulkan semua data-data berkaitan masalah kesehatan, kemudian baru masuk kedua, perekaman, pelaporan, serta pengolahan data. Misalnya dengan statistik tadi, kemudian desain-desainnya bisa mau analisis, deskriptif bisa, secara kuanti-kuali bisa. Baru masuk yang ketiga, analisis dan interpretasi data. Bagaimana kalian menganalisisnya tadi, kemudian menginterpretasikannya. Oh, misalnya kalau p-value-nya kecil dari 0,05, artinya H0-nya diterima atau ditolak ya. Nah, itu kan sudah tahu ya. Kemudian misalnya kalau nilai PR atau OR-nya tinggi, ini menunjukkan apa ya, berapa kali lipat penyakit ini beresiko pada orang tertentu. Nah, kemudian lihat nilai CI, confident intervalnya, kalau CI-nya kurang dari 1, sama dengan 1, atau lebih dari 1, menunjukkan angka apa ya. Nah, itu kan sinkron dengan perkuliahan-perkuliahan lainnya ketika kalian nanti masuk ke epidemiologi khususnya. Kemudian yang keempat baru studi epidemiologi. Nah, studi epidemiologi ini membahas OTW, seperti orang, tempat, dan waktu, ada distribusi OTW-nya. Kemudian ada yang kelima, penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan. Ini yang tadi saya bilang diseminasi. Tentu nanti diseminasinya ya kalau kita dapat itu seperti laporan tahunan yang paling sering ya, berupa profil kesehatan Dinas Kesehatan Kota misalnya. Nanti kita gunakan, kita butuh data apa yang lebih khusus, misalnya data DM atau data jantungnya kita butuh. Nah, pasti mereka akan kasih karena mereka sudah mendiseminasikan hasil. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam, membuat rekomendasi dan alternatif tindak lanjut. Itu tadi kegunaan kita pada surveillance ini apa rekomendasinya? Oh, berarti nanti pada saat musim-musim durian itu keluar, musim buah-buah itu keluar pada saat akhir tahun hingga tahun baruan, pada saat keluar, berarti kita merekomendasikan apa? Dengan melakukan penyuluhan, misalnya simpelnya seperti itu, dengan memberikan edukasi ke masyarakat, misalnya kalau pada saat pergi ke kebun, misalnya gunakan pakaian yang seperti ini, gunakan anti nyamuk, atau di rumah tidak menggunakan kelambu atau tidak menggantung pakaian, atau pada PTM misalnya dengan melakukan cek kesehatan secara rutin, screening ya, screening, atau ke Posbindu gitu, ke Posyandu Lansia misalnya. Itu ada rekomendasi yang diberikan, salah satu contoh. Hingga yang terakhir adanya umpan balik. Umpan balik ini nanti alurnya ini berupa sebuah lingkaran dalam surveillance ini. Jadi mereka akan terus-menerus secara sistematis hingga membentuk sebuah pola lingkaran. Jadi tidak hanya sampai ke tahapan ketujuh, nanti sudah tahapan ketujuh balik lagi ke angka 1 ini karena dia berupa lingkaran gitu. Kemudian jenis penyelenggaraan, ada metode pelaksanaan, pengumpulan data, pola pelaksanaan, dan kualitas pemeriksaan. Ini cukup jenisnya aja. Kemudian yang pertama nih, jabaran dari slide sebelumnya, ada metodenya, ada rutin terpadu, epidemiologi khusus, sentinel, dan studi epidemiologi. Kemudian dari aktivitas pengumpulan data, ada surveillance aktif, dan ada surveillance pasif. Dari bahasanya teman-teman pasti udah tahu nih bagaimana yang aktif, bagaimana yang pasif. Kalau aktif kita yang mencari data, kalau pasif kita menunggu data.
biasanya surveillance aktif ini dilaksanakan pada unit terendah, misalnya seperti puskesmas. Bukan terendah sih, maksudnya yang paling dasar seperti puskesmas, posyandu, atau posbindu tadi. Kalau surveillance pasif, dia cenderung ke nunggu aja di kantor, nanti datang datanya. Seperti dinas kesehatan kan mereka menunggu pelaporan dari masing-masing puskesmas. Kalau di Jambi ada berapa puskesmas? Ada 21 ya, kalau nggak salah, 20. Itu ada puskesmas. Kemudian ketiga, pola pelaksanaan. Ada pola kedaruratan, ini mungkin mengacu kepada penanggulangan KLB, kemudian pola selain kedaruratan yang mengacu pada keadaan di luar KLB. Kemudian yang keempat, kualitas pemeriksaan. Ada yang berbasis klinis atau tanpa peralatan pemeriksaan, ada juga yang harus berbasis laboratorium atau dengan peralatan khusus. Itu tadi perbedaan dari keempatnya. Nah, baru masuk nih ke jenis-jenisnya. Di sini ada sasaran dalam surveillance epidemiologi itu seperti menular, PTM, kemudian kesehatan lingkungan dan perilaku, kemudian epidemiologi masalah kesehatan, dan kesehatan matra. Kita lihat sekilas satu persatu. Ini pada PM, pada penyakit menular, ini bermacam-macam penyakit ini sudah dijelaskan pada perkuliahan epidemiologi penyakit menular di semester lalu, kalau nggak salah ya, seperti apa, TB, filariasis, kusta, frambusia, HIV/AIDS, kemudian IMS, pneumonia, DBD, ini semua sudah dijelaskan, mungkin kecuali seperti penyakit zoonosis ya, antraks, rabies, lepto, itu tidak dijelaskan pada saat RPS di pertemuan semester lalu. Nah, kalau di PTM, nah yang sekarang kita pelajari ini, itu pada penyakitnya hipertensi, stroke, sama PJK. Kemudian ada DM, neoplasma, penyakit paru obstruksi klinis atau PPOK, kemudian gangguan mental, sama penyakit surveillance kesehatan akibat kecelakaan. Nanti dari beberapa ini, dari pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, ini akan dibahas satu persatu, tapi tidak semuanya. Minggu depan itu sama saya masih satu kali lagi, itu tentang penyakit jantung koroner, PJK. Nah, kemudian yang ketiga penyakit Kessling dan perilaku seperti sarana air bersih, TTU, kemudian pemukiman, limbah, vektor, K3, kemudian penyakit rumah sakit infeksi nosokomial itu pada Kessling dan perilaku. Dan ini pada masalah kesehatan, contohnya seperti gizi, semua gizi, kemudian KIA pada lansia, kemudian penyalahgunaan narkotika, kemudian penggunaan sediaan farmasi dan obat, serta kualitas makanan dan bahan tambahan makanan. Itu masuk ke dalam epidemiologi masalah kesehatan. Dan yang terakhir, matra. Matra ini meliputi kesehatan haji, kesehatan pelabuhan dan lintas batas, bencana dan masalah sosial, kesehatan matra laut dan udara, serta KLB dan keracunan. Itu perbedaannya. Nah, yang fokus kita kan pada surveillance epidemiologi penyakit tidak menular nih pada sesi ini. Nah, penyakit-penyakit ini nanti, ini pengantar kan, karena ini baru pertemuan ke-3 ya, 3 apa 4. Nah, ini nanti semuanya, tidak semua sih akan dijabarkan pada saat sesi berikutnya. Nah, nanti setiap setiap penyakit-penyakit yang akan dipelajari itu akan dimulai dari definisi, kemudian bagaimana epidemiologinya, hingga nanti yang ditekankan ke kalian tidak ke jenis penyakitnya, misalnya penyakit jantung, nama klinisnya apa, tidak, tetapi bagaimana teman-teman calon SKM ini mengetahui bagaimana upaya preventif dan promotif dari semua penyakit, tidak hanya penyakit jantung tetapi semuanya. Bagaimana kalian nanti memberikan rekomendasi ke masyarakat, memberikan penyuluhan ke masyarakat agar insiden penyakit tersebut di masyarakat menurun atau trennya menjadi tidak naik. Nah, itu harapan kita pada epidemiologi penyakit menular ini. Itu sampai sini ada pertanyaan?
Kita itu ya, bukti absen lagi ya. Saya screenshot 1, 2, 3. Kenapa tertawa kalian? Ada yang baru tiba-tiba muncul ya? Saya mau cari yang aneh. Kenapa ketawa nih? Andi, Rosana, sama Veronica. Oh, ini itu ya. Kelasnya si Ayang. Kelasnya siapa namanya? Si Sanali. Nggak bisa kan nyebutnya. Nal Sali. Oke, kemudian slide keduanya. Ini jadi pencuri. Aku udah siap masukin pencurian. Terus hasil jadi apa? Polisi mbaknya juga. Mbaknya perempuannya tak asal laki-lakinya. Oh, jadi polisi. Bentar ya. Kemudian. Bunda jadi pencuri. Apa? Ada nomor HP-nya? Nomor HP ya? Alamatnya? Oh, salah. Tunggu. Bunda jadi Di kamar. Apa namanya? Siapa namanya? Wak tukang urut apa ibu tukang urut? Orang Hidayah dekat kamu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini sudah saya screenshot. Pas. Ini apa ya? Aduh siapa? Ega ini berbatas waktu nggak itunya? Enggak, Bu. Unlimited ya? Ega? Ya, Bu. Iya unlimited atau iya enggak? Ya, Apa Bu, nih? unlimited. Unlimited. Berarti Unlimited, Bu. boleh lah ya saya ini ya. Saya lanjut ke sesi kedua. Jadi ini 2 kali absen tentang PJK-nya. Ada kuliah? Nah ya, kan janjinya Nggak ada, kita Bu. 12 ya. Juga nggak ada pertanyaan, kita masih ada waktu. Saya masuk ke sesi saya minggu depan. Nah, di PJK.